Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau membahas cara mengajukan sanggah bagi peserta CASN yang dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat administrasi. Mohon diperhatikan untuk fitur ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar ya, tetapi untuk mengoreksi apabila terjadi salah koreksi dari tim verifikator. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahannya, maka tidak disarankan untuk mengunggah atau menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Jadi, silahkan apabila nanti dinyatakan tidak lolos, lihat dulu apa yang menyebabkan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos tersebut, karena nanti alasannya itu akan diberikan. Kemudian, koreksi apakah kesalahan tersebut memang benar atau ada kekeliruan dari tim verifikatornya. Jika ada kekeliruan dari tim pengoreksi atau tim verifikator, silahkan baru ajukan sanggah. Periode untuk masa sanggah ini dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Nah, untuk mengajukan sanggah, silahkan klik tombol ajukan sanggah yang berwarna kuning. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan mengisi alasan menyanggah dokumen yang dinyatakan tidak lulus oleh instansi. Oh iya, untuk pelamar itu tidak dapat melakukan unggah ulang dokumen ya, jadi hanya menyanggah saja. Setelah memberikan alasan atau sanggahannya, pelamar dapat menandai checkbox dengan menyatakan bahwa alasan sanggah untuk alasan TMS tersebut dibuat sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen, maka bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Jadi dipastikan sebelum mengajukan sanggah, kalian memiliki alasan yang tepat, jelas, dan tidak mengada-ada ya. Untuk hasil pengumuman sanggahnya dapat dilihat sesuai dengan jadwal berikut ini. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara mengajukan sanggahan. Misalnya ada alasan TMS dari verifikator seperti ini. Surat pernyataan tidak bermaterai, syarat administrasi yang tidak terpenuhi, scan surat pernyataan. Nah, jika tidak sesuai atau jika alasan TMS dari verifikator itu salah, silahkan ajukan sanggah seperti ini. Mohon dicek ulang, surat pernyataan yang saya lampirkan sudah ada materainya. Contoh lain, misalnya verifikator itu mengeklaim bahwa surat keterangan akreditasi pelamar itu tidak dilegalisir oleh lembaga pendidikan. Padahal, surat akreditasi yang dikirimkan oleh kalian sebagai pelamar itu sudah dilegalisir dan tercantum pada dokumen. Maka, kalian sebagai pelamar dapat menuliskan kalimat sanggahan seperti ini. Surat keterangan akreditasi saya sudah dilegalisir. Mohon dicek ulang. Jadi cukup singkat, padat, dan juga jelas kan? Oke, perlu diketahui bahwa pengajuan sanggah seleksi administrasi ini bukan digunakan untuk menawar keputusan panitia. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan verifikator instansi bahwa pelamar itu benar-benar sudah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran CPNS dan PPPK. Jadi sifatnya koreksi apabila dari tim verifikator itu terdapat kesalahan pengoreksian. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat.